Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Syaafi Rizwanti dari R7A. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 anggota. Di sini teman saya bernama Ahmad Suhaimi, Rizky Aulia, dan Ika Witantri. Kelompok dari mata kuliah menulis ilmiah yang diampu oleh Ibu Maguna Eliastuti MPD. Dan di sini saya akan membahas tentang pemilihan topik atau masalah. Simak ya teman-teman, yuk kita lanjut ke pembahasannya. Topik. Topik berarti pokok pembicaraan, pokok permasalahan, dan masalah yang dibicarakan. Pemilihan dan penentuan topik merupakan tahap awal dari suatu penulisan karya tulis berikutnya. Ciri khas topik terletak pada permasalahannya yang sifat umum, belum terurai, dan harus nyata. Topik yang dibahas terlebih dahulu harus ditentukan. Topik diperoleh berdasarkan pengalaman, membaca, pengamatan, pendapat, sikap, dan tanggapan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Topik tersebut tidak boleh dangkal yang nantinya akan berpengaruh terhadap hasil tulisannya. Maka dari itu, seorang penulis yang baik merupakan seorang pembaca yang baik pula. Karena di dalam menulis dibutuhkan ilmu pengetahuan yang luas agar hasil tulisannya dapat dimengerti oleh pembaca. Topik atau masalah adalah pokok pembicaraan. Topik tersedia dengan melimpah di sekitar kita seperti persoalan pendidikan, persoalan kemasyarakatan, akuntansi, kedokteran, asuransi, koperasi, teknik, industri, pertanian, hukum, perhotelan, pariwisata, dan teknik lingkungan. Contoh, saya mengambil persoalan pendidikan. Permasalahannya, siswa yang mempunyai minat rendah membaca. Topik meningkatkan motivasi siswa dalam membaca. Dalam hubungan dengan penelitian topik yang akan diangkat ke dalam karangan ilmiah. Menurut Kraft, penyusun karangan ilmiah lebih baik menulis sesuatu yang menarik perhatian dengan pokok persoalan yang benar-benar diketahui daripada menulis pokok-pokok yang tidak menarik atau tidak diketahui sama sekali. Selanjutnya, hal-hal berikut patut dipertimbangkan dengan seksama oleh penyusun karangan ilmiah. Topik yang dipilih harus berada di sekitar Anda, baik di sekitar pengalaman Anda maupun di sekitar pengetahuan Anda. Hindarilah topik yang jauh dari diri Anda karena hal itu akan menyulitkan Anda ketika menggarapnya. Topik yang dipilih harus topik yang paling menarik perhatian Anda. Topik yang dipilih terpusat pada suatu segi lingkup yang sempit dan terbatas. Hindari pokok masalah yang menyeret Anda kepada pengumpulan informasi yang beraneka ragam. Topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. Hindari topik yang bersifat subjektif, seperti kesenangan atau angan-angan Anda. Topik yang dipilih harus Anda ketahui prinsip-prinsip ilmiahnya walaupun serba sedikit. Artinya, topik yang dipilih itu janganlah terlalu baru bagi Anda.
Topik yang dipilih harus memiliki sumber acuan, memiliki bahan kepustakaan yang akan memberi tentang pokok masalah yang akan ditulis. Sumber kepustakaan dapat berupa buku, majalah, surat kabar, brosur, surat keputusan, atau undang-undang. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.